أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Untuk tajwid surah Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain shad. Untuk huruf kaf itu 6 harokat. Hukum tajwidnya itu lazim, harfi, musybah, muqaffa. Untuk huruf h 2 harokat itu hukum tajwidnya lazim, harfi, mukhaffaf. Untuk yang ketiga ada huruf ya 2 harokat, hukum tajwidnya itu lazim, harfi, mukhaffaf juga. Yang keempat itu ada ain, harokatnya ada 6 harokat. Hukum tajwidnya itu ada lazim, harfi, musybah, mukhaffaf. Yang keempat itu terjadi ikhfa karena huruf nun bertemu dengan shad. Dan yang terakhir itu ada shad 6 harokat, itu hukum tajwidnya harfi, musybah. Pada huruf shad ini dia hukumnya qalqalah, yaitu huruf dol yang mati asli. Untuk ayat kedua, zikrul rahmati rabbaka abdahu Zakaria. Nama tajwid pada huruf ro itu dibacanya tafkhim karena dia terdapat domah dan kasroh. Terus untuk abdahu terdapat, yang pertama itu terdapat untuk tajwidnya itu ada 2. Yang pertama itu qalqalah sugro. Qalqalah sugro terdapat huruf ba dan huruf ba asli. Dan yang kedua itu ada mad silah qasiroh. Pada mad silah qasiroh ini dikatakan sebab huruf ha dhamir berharokat domah terbalik, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Dan yang selanjutnya ada Zakaria. Itu hukum tajwidnya itu mad tabi'i karena ada alif di fathah, panjangnya adalah 1 atau 2 harokat. Untuk ayat ketiga itu terdapat bunyinya itu izna darabbahu nidaan khafiyya. Untuk bunyi isnada, tajwid tersebut adalah mad asli atau mad tabi'i sebab terdapat huruf alif dan fathah berdiri. Untuk huruf rabbahu terdapat mad silah qasiroh karena ada huruf ha dhamir berharokat domah terbalik, dan huruf ra dibaca tafkhim sebab berharokat fathah. Untuk huruf nida itu termasuk tajwid, huruf tersebut termasuk tajwid mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, panjangnya itu 5 harokat. Dan selanjutnya ada akho. Untuk akho ini termasuk tajwid izhar halqi, sebab karena tanwin bertemu huruf kho. Selanjutnya itu ada khofiyya. Untuk khofiyya ini termasuk mad iwad karena alif ditanwin fathah, alif ditanwin fathah, kemudian bacanya diwakofkan. Panjang mad iwad itu 1 atau 2 harokat. Untuk ayat keempat itu ada bunyinya itu qala robbi pada kalimat di atas. Untuk qala robbi sendiri tajwidnya itu termasuk mad tabi'i karena alif di fathah dan huruf ro-nya ditafkhim. Selanjutnya itu ada ini. Untuk
untuk ini yang pertama itu ada dua tajwid. Yang pertama itu ada gunnah karena huruf nunnya ditasydid, dan yang kedua itu ada mad tabi'i karena ada kasroh. Selanjutnya ada wahanal azim. Tajwid wahanal azim ini termasuk tajwid alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf ain. Selanjutnya ada mini. Pada kata di atas ada dua hukum tajwid. Yang pertama itu ada gunnah dan yang kedua ada mad tabi'i. Yang pertama ada gunnah, huruf tersebut disebabkan gunnah, hukum tajwid tersebut dikatakan gunnah karena huruf nun ditasydid, dan yang kedua mad tabi'i karena terdapat kasroh. Selanjutnya itu ada washta'alar ra'su. Untuk washta'alar ra'su terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama itu ada hukum alif lam syamsiyah, dan yang kedua itu huruf ra dibaca tafkim. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf ra. Yang kedua itu huruf ra dibaca tafkim karena berharokat fathah. Selanjutnya itu ada ba dan wa. Ini hukum tajwid dari ba dan wa sendiri itu termasuk hukum tajwid idgham bi gunnah karena tanwin bertemu huruf waw. Selanjutnya ada lam ama a. Hukum tajwid tersebut itu termasuk izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan alif. Selanjutnya ada akun bu. Akun bu ini termasuk hukum tajwid iqlab karena terdapat huruf nun sukun bertemu huruf ba, dan ketika dibaca huruf nun diganti menjadi mim. Selanjutnya ada budu'aika. Untuk budu'aika ini termasuk hukum mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Selanjutnya ada rob bisyaqiyah. Untuk rob bisyaqiyah ini termasuk hukum tajwid mad iwad karena alif ditanwin fathah kemudian bacanya waqaf. Panjang mad iwad itu satu atau dua harokat. Selain itu huruf ra-nya juga dibaca tafkim karena berharokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayhi hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Shadaqallahul azim. Untuk ayat 6 terdapat bunyi yirisuni wa yarisu, itu terdapat huruf tajwid mad tabi'i karena hurufnya itu dikasroh. Panjang mad tabi'inya itu satu atau dua harokat. Untuk yang kedua itu ada min ali.
Untuk min alif sendiri terdapat dua tajwid. Yang pertama ada izhar halki dan yang kedua ada mat badal. Untuk yang pertama itu dikatakan izhar halki sebab nun sukun bertemu huruf alif. Yang kedua untuk mat badal sendiri dapat dikatakan mat badal karena alif berharokat fathah berdiri dan panjangnya itu satu harokat. Selanjutnya itu ada Ya'qubah. Untuk Ya'qubah itu termasuk tajwid mat tabi'i karena huruf waw di domah. Dan selanjutnya ada waja'allahu. Untuk waja'allahu ini termasuk qalqalah sugro sebab huruf jim sukun asli. Dan selanjutnya ada Rabbi radiyya. Terdapat dua tajwid. Yang pertama itu huruf ro dibaca tafkim dan yang kedua mat iwal. Yang pertama itu huruf ro dibaca tafkim karena terdapat berharokat fathah. Yang kedua itu mat iwat. Terdapat huruf alif berbakat tanwin fathah. Kemudian bacanya waqaf. Dan kemudian cara membacanya itu mat panjang mat iwat sama seperti mat tabi'i atau alif di fathah. Selanjutnya itu ada surat Maryam ayat 7. Yang bunyinya itu ya Zakaria inna nubasyiruka. Pada ayat tersebut terdapat dua tajwid. Yang pertama ada terdapat tiga tajwid. Yang pertama ada mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua ada mat jaiz munfasil dan yang ketiga itu gunnah. Yang pertama itu ada mat asil atau mat tabi'i. Dapat dikatakan mat asli karena terdapat fathah dan alif di fathah. Yang kedua ada mat jaiz. Dalam mat jaiz ini terdapat mat tabi'i bertemu alif pada kata yang lain karena kata yang lain. Dan bunyinya itu 2-5 harokat. Dan yang terakhir ada gunnah. Gunnah sendiri terdapat huruf nun tasydid. Selanjutnya ada bunyinya itu bigulamin ismu Yahya. Untuk bunyi ini terdapat dua tajwid. Yang pertama ada tajwid mat asil, yang kedua mat silah qasiroh. Yang pertama itu ada mat asil karena ada fathah berdiri. Yang kedua ada mat silah qasiroh karena huruf hadomir berharokat domah terbalik dan tidak bertemu dengan huruf alif. Panjang mat silah qasiroh itu hanya satu alif atau satu harokat. Dan yang selanjutnya dalam naj'al lahu. Tajwid itu terdapat empat tajwid. Yang pertama ada izhar syafawi, yang kedua qalqalah sugro, yang ketiga idgham mutamas, yang ketiga itu ada idgham mutamat silain, dan yang keempat itu ada mat silah qasiroh. Yang pertama itu karena terdapat sukun bertemu dengan mim, sukun bertemu dengan nun. Dan yang kedua untuk qalqalah sugro sendiri itu terdapat huruf jim sukun asli. Yang ketiga itu ada idgham mutamat silain. Untuk mutamat silain sendiri terdapat huruf lam bertemu dengan huruf lam bertemu dengan lam. Dan yang terakhir ada mat silah qasiroh di mana huruf hadomir bertemu dengan domah terbalik. Selanjutnya ada min qablu. Untuk min qablu terdapat dua tajwid. Yang pertama ada ikhfa hakiki dan yang kedua ada qalqalah sugro. Untuk ikhfa hakiki terdapat nun sukun dan huruf qaf, dan yang kedua itu untuk qalqalah sugro terdapat huruf ba sukun asli. Untuk samia terdapat hukum tajwid mat iwat karena huruf alif berharokat tanwin fathah. Kemudian bacanya diwakafkan. Selanjutnya ada qala rabbi. Untuk qala rabbi ini terdapat tajwid mat tabi'i karena hukum alif di fathah dan huruf ro dibaca tafkim sebab berharokat fathah. Selanjutnya itu ada ana yakunali.
ayat tersebut terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama ada tajwid gunnah dan yang kedua ada mad tabi'i. Untuk gunnah sendiri terdapat huruf nun bertasydid dan yang kedua itu ada fathah berdiri dan waw di domah dan ya huruf ya di kasroh. Selanjutnya ada golama wa. Untuk golama wa itu terdapat dua tasydid. Yang pertama itu ada mad asli dan yang kedua itu ada idgham bi gunnah. Yang pertama itu mad asli. Dapat dikatakan mad asli karena terdapat fathah berdiri, sedangkan idgham bi gunnah terdapat huruf tanwin bertemu huruf waw. Selanjutnya ada wakanatim ro'ati. Terdapat dua tajwid. Yang pertama itu ada mad tabi'i. Yang pertama ada mad tabi'i dan yang kedua itu ada izhar syafawi. Untuk yang mad tabi'i sendiri terdapat dapat dikatakan mad tabi'i karena terdapat huruf alif di fathah setelah huruf kaf dan ya di kasroh. Untuk yang kedua ada izhar syafawi, dapat dikatakan izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya itu ada akiro wa qad balagtu. Terdapat tiga hukum tajwid. Yang pertama ada mad tabi'i, idgham bi gunnah dan qalqalah sugro. Untuk yang pertama ada mad tabi'i, dapat dikatakan mad tabi'i karena terdapat alif di fathah. Yang kedua ada huruf idgham bi gunnah. Dapat dikatakan idgham bi gunnah karena terdapat huruf tanwin bertemu huruf waw. Dan yang terakhir itu ada qalqalah. Dan yang terakhir itu ada qalqalah sugro. Dapat dikatakan qalqalah sugro karena huruf dal bertemu huruf dal itu sukun asli. Selanjutnya itu minal kibri. Ini adalah untuk ayat ini terdapat tajwid alif lam komariah karena alif bertemu huruf dengan huruf kaf. Alif bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya itu ada aitiyah. Untuk aitiyah ini termasuk tajwid mad iwal. Mad iwal karena mad iwal. Selanjutnya itu ada qala kazalik. Untuk qala kazalik ini termasuk tajwid mad asli karena terdapat huruf alif di fathah dan fathah berdiri di atas huruf zal. Selanjutnya itu ada qala rabbika huwa ali. Terdapat dua tajwid. Yang pertama itu tajwid mad tabi'i, yang kedua huruf ro dibaca tafkim. Untuk yang pertama dapat dikatakan mad tabi'i karena terdapat huruf alif di fathah, sedangkan yang kedua dapat dikatakan huruf ro dibaca tafkim karena terdapat harakat fathah. Selanjutnya itu ada hayyinu wa qad khalaqtuk. Untuk kalimat tersebut terdapat tiga tajwid. Yang pertama ada tajwid mad tabi'i, dan yang kedua ada idgham bi gunnah, dan yang terakhir ada qalqalah sugro. Untuk yang pertama itu dapat dikatakan mad tabi'i karena terdapat huruf ya di kasroh, dan yang kedua idgham bi gunnah dapat dikatakan idgham bi gunnah karena huruf tanwin bertemu dengan huruf waw, dan yang terakhir itu ada qalqalah sugro di mana huruf dal bertemu dengan huruf qaf sukun asli. Selanjutnya itu ada min qabl. Terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama ada ikhfa hakiki dan yang kedua adalah qalqalah sugro. Untuk ikhfa hakiki sendiri terdapat itu terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf ba. Untuk yang qalqalah sugro itu terdapat huruf ba sukun asli. Selanjutnya ada walam taku. Untuk walam taku ini termasuk tajwid izhar syafawi karena terdapat huruf mim bertemu dengan huruf ta. Untuk yang izhar syafawi ini terdapat huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya itu ada syai'a. Untuk syai'a ini dia termasuk
hukum tajwid mad iwal karena pada huruf ini terdapat huruf alif berharokat tanwin fathah. Setelah itu bacanya diwakofkan. Dan yang terakhir itu ada qala rabbi ja'alni ayah. Dalam ayat ini terdapat 5 hukum tajwid. Yang pertama itu huruf ra dibaca tafkim, yang kedua ada qalqalah sugro, yang ketiga itu idgham mutamassilain, yang keempat itu ada mad jaiz mustasil, dan yang terakhir ada mad badal. Dan yang pertama itu ada huruf ra dibaca tafkim karena dia itu hurufnya harokatnya itu difatahkan. Yang kedua itu qalqalah sugro karena ada huruf jim sukun asli. Dan yang ketiga itu ada idgham mutamassilain. Dapat dikatakan idgham mutamassilain karena huruf lam bertemu dengan huruf lam. Dan yang keempat itu ada mad jaiz mumfasil. Dapat dikatakan mad jaiz mumfasil karena terdapat huruf mad tabi'i yang huruf ya di kasroh dan ya di kasroh bertemu alif pada kata yang lain. Dan yang terakhir itu ada mad badal. Mad badal ini dia dapat dikatakan mad badal karena huruf alif berharokat fathah berdiri. Untuk selanjutnya itu ada qala ayatuka Allah. Untuk kalimat ini terdapat 3 tajwid. Yang pertama itu ada mad tabi'i, yang kedua ada mad badal, dan yang terakhir ada panjang mad badal. Yang pertama itu dia ada mad tabi'i. Dapat dikatakan mad tabi'i karena alif di fathah. Dan yang kedua itu mad badal. Dapat dikatakan mad badal karena terdapat alif fathah itu berdiri. Dan yang terakhir itu panjang mad badal itu 1 atau 2 harokat. Selanjutnya ada tukallaman nas. Untuk kalimat ini terdapat 3 tajwid. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah, yang kedua ada gunnah, dan yang terakhir ada mad tabi'i. Yang pertama ada alif lam syamsiyah. Dapat dikatakan alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Yang kedua itu dapat dikatakan gunnah karena huruf nun bertasydid, dan terakhir ada mad tabi'i. Dapat dikatakan mad tabi'i karena hukum alif di fathah. Dan kalimat terakhir adalah salah layali sawiyah. Dalam kalimat ini terdapat 4 hukum tajwid. Yang pertama ada mad asil, dan yang kedua ada mad tabi'i, dan yang ketiga ada ikhfa hakiki, dan yang terakhir ada mad iwad. Yang pertama itu ada mad asli. Dapat dikatakan mad asli karena ada fathah berdiri. Yang kedua itu ada mad tabi'i. Dapat dikatakan mad tabi'i karena dapat alif di fathah. Dan yang ketiga itu ada ikhfa hakiki. Dapat dikatakan ikhfa hakiki karena hukum terdapat huruf tanwin bertemu dengan huruf harokat tanwin bertemu dengan huruf sin. Dan yang terakhir ada mad iwad. Dapat dikatakan mad iwad karena huruf alif berharokat tanwin fathah, kemudian bacanya diwakufkan. Shadaqallahul azim.